Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas jenis-jenis reksadana. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana caranya kita bisa mendaftar di bareksa.com. Nah, kali ini saya akan menjelaskan produk-produk yang ada di bareksa.com. Setelah kalian mendaftar, langsung saja kita masuk ke Bareksa. Nah, di sini saya mempunyai 3 produk reksadana, yaitu 2 reksadana saham dan 1 reksadana pasar uang. Kita langsung saja masuk ke produknya. Di Bareksa ini mempunyai 5 jenis reksadana. Yang pertama reksadana pasar uang, kedua reksadana pendapatan tetap, ketiga reksadana saham, keempat reksadana campuran, dan yang kelima adalah reksadana indeks. Dari kelima reksadana tersebut mempunyai plus dan minusnya masing-masing. Nah, yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang menempatkan 100% investasinya pada instrumen pasar uang, yang artinya uang investasi kita akan dikelola dan diinvestasikan oleh manajemen investasi ke instrumen pasar uang. Biasanya manajemen investasi akan menginvestasikan ke komposisi obligasi lebih besar dibanding deposito. Nah, bisa dilihat di grafiknya, setiap tahun selalu meningkat karena reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang mempunyai tingkat resiko rendah dibanding dengan jenis reksadana lainnya. Tapi juga keuntungan yang diperoleh juga terbilang kecil. Bisa dilihat di manajemen investasi capital asset management ini untuk reksadana pasar uang, komposisi dari investasinya obligasi lebih besar dari deposito. 76% obligasi dibanding 24% deposito. Sama seperti di manajemen investasi lainnya, untuk reksadana pasar uang, bedanya hanya di beberapa persennya saja antara obligasi ataupun deposito. Nah, untuk kalian yang ingin berinvestasi tapi tidak mau mengambil resiko atau rela mendapatkan return kecil asal tidak rugi, reksadana pasar uang adalah jawaban yang tepat untuk kalian memulai berinvestasi. Reksadana pasar uang juga cocok untuk kalian yang ingin berinvestasi jangka pendek kurang lebih 1 tahun. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini adalah reksadana yang juga mempunyai risiko yang tergolong rendah dibanding jenis reksadana lainnya setelah pasar uang. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang menempatkan minimal 80% pada efek bersifat utang seperti obligasi atau surat utang. Reksadana ini cocok untuk investasi jangka pendek dengan waktu antara 1 sampai 3 tahun. Kita lihat grafik kinerja dari salah satu manajemen investasi reksadana pendapatan tetap, yakni Capital Asset Management. Grafiknya naik dan turun, berbeda dengan grafik sebelumnya yang selalu meningkat setiap tahunnya. Meskipun grafik dari reksadana pendapatan tetap ada penurunannya, tapi kalau kita amati grafiknya menunjukkan kenaikan. Nah, coba kita lihat kebijakan investasi Capital Asset Management. Bisa dilihat manajemen investasi dari reksadana pendapatan tetap ini, kebijakan investasinya 96% obligasi dibanding 4% pasar uang. Karena di reksadana pendapatan tetap, minimum dari kebijakan investasinya adalah 80% efek bersifat utang atau obligasi. Return reksadana pendapatan tetap ini bisa lebih tinggi dari reksadana pasar uang, yakni 13% per tahun. Bagi kalian yang baru ingin berinvestasi reksadana atau kalian yang tidak mau beresiko tinggi dalam berinvestasi, bisa mencoba reksadana pendapatan tetap ini. Yang ketiga adalah reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang menempatkan minimal 80% pada efek saham dan 20% lainnya pada instrumen lain seperti obligasi atau deposito. Reksadana ini cocok untuk investasi jangka panjang dengan waktu 5 tahun atau lebih. Kita lihat grafik dari reksadana saham naik turun. Karena reksadana saham adalah reksadana yang mempunyai risiko paling tinggi dari semua jenis reksadana, namun return yang akan didapat juga sebanding dengan risiko yang diterima. Kita coba lihat manajemen investasi reksadana saham, yakni Trimegah Asset Management. Nah, kita coba lihat instrumen investasi dari Trimegah Asset Management ini.
Untuk manajemen reksadana saham adalah keharusan di kebijakan investasinya adalah minimum 80% saham dan 20% instrumen reksadana lain. Nah, di Trimega Asset Management ini instrumen investasinya yakni 91,19% saham berbanding 8,81% instrumen lain. Karena reksadana saham minimum instrumen investasinya adalah 80% saham. Bagi kalian yang menginginkan return tinggi, reksadana saham adalah pilihan yang tepat untuk kalian. Tapi juga diingat, reksadana saham mempunyai risiko paling tinggi dibandingkan jenis reksadana yang lain. Bisa dilihat dari grafik yang naik turun menandakan mudahnya pergerakan dari reksadana saham ini. Yang keempat adalah reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang menempatkan maksimal 79% pada efek saham, obligasi, dan instrumen pasar uang seperti deposito. Reksadana ini cocok untuk investasi jangka menengah antara 3-5 tahun. Reksadana campuran menawarkan kombinasi investasi dalam berbagai instrumen. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dengan investasi pada saham, obligasi, dan pasar uang. Bisa dilihat di grafiknya, reksadana campuran cenderung stabil dibanding dengan reksadana saham. Tetapi, keuntungan reksadana campuran tidak setinggi reksadana saham. Hal ini karena resikonya lebih rendah dibandingkan dengan reksadana saham. Keunggulan reksadana ini adalah komposisi portofolionya bisa lebih fleksibel. Manajemen investasi bisa meracik instrumennya dengan berbagai jenis instrumen. Bandingkan dengan reksadana saham yang hanya fokus di satu instrumen. Sementara reksadana campuran bisa menggabungkan antara saham dengan hutang, obligasi, dan lain-lain. Memang keuntungan reksadana campuran ini tidak sebesar reksadana saham, tetapi resikonya juga lebih rendah dibandingkan dengan reksadana saham. Reksadana ini cocok untuk kalian yang sedikit menyukai risiko dan cenderung sedikit dapat menerima risiko yang akan timbul dari investasi. Yang kelima adalah reksadana indeks. Reksadana indeks adalah reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuan, baik itu indeks obligasi maupun indeks saham. Reksadana indeks mirip seperti reksadana terbuka, yang dapat dibeli dan dijual sewaktu-waktu setiap hari bursa. Reksadana indeks ditujukan bagi investor yang menginginkan transparansi atas investasinya. Reksadana indeks memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi dibandingkan dengan reksadana konvensional, seperti reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang. Namun, hal ini bukan halangan untuk kalian yang baru atau akan menggeluti dunia investasi reksadana. Keuntungan reksadana indeks ini mirip dengan indeks acuan, baik itu obligasi maupun indeks saham. Contoh konkretnya adalah indeks acuan ini LQ45 dan Kompas 100. Investasi yang dihasilkan akan mirip dengan indeks acuan. Karenanya, investasi ini adalah imbal hasil dari indeks yang dijadikan acuan. Intinya adalah besarnya return yang dibandingkan dengan indeks acuan tidak menjadi titik penilaian sebuah reksadana indeks yang bagus. Ketika selisih yang dihasilkan semakin kecil, maka manajemen investasi yang dikelolanya terbilang sukses. Seandainya selisih yang dihasilkan adalah tracking error sama dengan 0, itu akan lebih bagus lagi. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait jenis-jenis reksadana. Bagi kalian yang baru mulai berinvestasi, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kenali terlebih dahulu kebutuhan kalian dalam berinvestasi. Hal yang harus kalian ketahui adalah setiap investasi serendah resikonya dalam investasi, kalian harus siap untuk untung dan siap rugi. Namun jika kalian bijak dalam berinvestasi, keuntunganlah yang akan kalian dapat. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan berikan komentar yang membangun.